Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang soal-soal dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Sebagai bahan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian. Jadi Ibu akan membahas 10 soal rangkuman dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Langsung saja kita bahas soal-soalnya ya. Untuk contoh soal yang pertama, nah di sini untuk contoh soal yang pertama adalah tentukan hasil penjumlahan vektor, yaitu vektor PQ ditambah vektor QB ditambah vektor BA ditambah vektor AC ditambah dengan vektor CR. Nah, ditanya hasil penjumlahannya menjadi vektor apa? Nah, di sini kita jawab ya. Nah, dijawab di sini adalah ketika PQ, QB, BA, AC dan CR kita tambahkan, berarti artinya masing-masing komponen vektornya kita jabarkan dulu. Yang pertama berarti kita buat di sini adalah untuk PQ. Ingat, untuk komponen vektor, kalau dia vektor PQ berarti dia jadinya Q dikurangi dengan P. Lalu vektor QB berarti B dikurangi dengan Q. Lalu vektor BA berarti A dikurang B. Lalu vektor AC berarti C dikurang A. Lalu vektor CR berarti R dikurang C. Nah, dari sini kita lihat ternyata ada yang sama. Yang pertama adalah Q sama. Di sini ada Q dikurangi dengan Q, berarti Q-nya habis. Habis itu apa? Lalu B dikurang B juga habis gitu ya. Nah, lalu yang A juga di sini ada yang dikurang juga. Jadi A dikurang sama A, berarti A-nya juga habis. Lalu apa lagi di sini? Setelah itu ada C-nya kita kurangin juga, berarti C-nya juga habis. Nah, ternyata di sini yang tersisa adalah min P ditambah R gitu ya. Min P plus R. Nah, di sini kita balik, yang positif kita taruh di depan, jadinya R dikurangi P. Sehingga kalau dia komponen R, vektor R dikurangi vektor P, artinya dia merupakan vektor PR gitu ya, karena R dulu kan, R dikurang P, berarti dia hasilnya adalah hasil penjumlahannya menjadi vektor PR seperti itu. Jadi penjumlahan PQ, vektor PQ ditambah vektor QB ditambah vektor BA ditambah vektor AC ditambah CR, itu hasilnya adalah vektor PR. Bisa ya, ini untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, di sini perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar dimensi berapa nih? Karena ada X, Y, Z, berarti ini adalah dimensi 3 gitu ya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanya adalah tentukan koordinat titik A dan tuliskan vektor basisnya. Ini koordinat titik A nih, ya kan? Nah, A-nya ini koordinatnya berapa? Nah, kita jawab di sini. Karena di sini kita lihat ternyata A-nya itu, titik A-nya itu terletak pada sumbu X-nya menunjukkan angka 3. Lalu untuk sumbu Y-nya menunjukkan angka 2. Lalu untuk sumbu Z-nya menunjukkan angka 5. Artinya koordinat titik A-nya berarti 3,2,5 karena kan X, Y, Z itu koordinat titiknya. Nah, lalu kalau ditanya vektor basisnya berarti tinggal tambahkan IJK-nya saja. Berarti kalau misalkan dia A itu koordinatnya 3,2,5, berarti vektor A-nya adalah 3I ditambah 2J ditambah 5K, itu vektor basisnya. Bisa ya? Oke, selanjutnya di sini untuk contoh soal yang ketiga, tentukan panjang vektor dan vektor satuan dari vektor berikut, yaitu vektor A, 5, 12 dalam bentuk vektor kolom gitu ya. Nah, kita jawab di sini untuk nyari panjang vektor. Nah, berarti tinggal panjang vektor berarti tanda harga mutlak. Ingat ya, tanda harga mutlak itu artinya panjang vektor. Sama dengan akar dari komponen vektornya kita kuadratkan, berarti 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, berarti akar 25 tambah 144, berarti akar 169 berapa? Yaitu 13. Kita dapat panjang vektornya. Habis ini gimana? Kita cari vektor satuannya. Ingat, vektor satuan itu rumusnya adalah vektornya atau vektor A-nya dibagi dengan panjang vektornya. Nah, di sini vektornya adalah 5, 12. Lalu panjang vektornya kita sudah cari sebelumnya, yaitu 13. Berarti tinggal dibagi. Nah, berarti dibaginya gimana? Ya, ini kita bisa buat seperti ini ya, karena ini kan kita anggap di depan vektornya itu 1. Jadi 1/13 dikali vektor 5 sama 12. Nah, di sini tinggal dibagi masing-masing. Kalau enggak langsung juga nggak apa-apa. 5 dibagi 13, 12 dibagi 13. Nah, ini namanya vektor satuan.
Untuk selanjutnya di sini contoh soalnya adalah diketahui titik A 3,1 dan titik B 1,1. Panjang vektor AB adalah, nah ditanya panjang vektor AB. Di sini ada titik A sama titik B, berarti cari dulu vektor AB-nya. Ingat pakai komponen vektor ya. Berarti kalau di titik A, nah berarti vektor posisinya adalah 3, 1. Dibuat seperti ini. Kita tadinya baris koordinat, kita buat jadi vektor kolom. Lalu B-nya 1,1 berarti kita tulis ke bawah. Nah, berarti vektor AB ingat ya komponen vektor. Kalau dia vektor AB berarti B kurang A. B-nya 1, 1, lalu A-nya 3, 1. Berarti kita kurangin nih. 1 kurang 3 itu minus 2. 1 kurang 1, 0. Nah, baru kita cari panjang vektor AB-nya. Ingat, harga mutlak dari vektor AB sama dengan akar dari, di sini komponennya adalah minus 2 dikuadratkan tambah 0 kuadrat. Minus 2 dikuadratkan dapat 4 tambah 0. Berarti akar 4 berapa? 2. Nah, seperti itu. Oke, untuk contoh selanjutnya di sini tentukan vektor posisi R jika titik R terletak pada ruas garis PQ dengan perbandingan PR banding RQ sama dengan 3 banding 1 dengan P-nya itu 2,-1,4 dan Q-nya 0,4, -3. Nah, berarti di sini kita buat vektor posisinya dulu ya. Untuk vektor P-nya kita buat dalam bentuk vektor kolom biar enak ngitungnya. Tulis ke bawah 2, -1, 4, lalu vektor posisi Q-nya 0, 4, -3. Nah, berarti kita masukkan ke rumusnya untuk mencari vektor posisi R-nya yang terletak pada garis PQ. Di sini berarti vektor posisinya R adalah perbandingan N kali vektor P ditambah M kali vektor Q. Nah, di mana N-nya itu adalah yang angka keduanya ya. Jadi kalau PR banding RQ berarti M banding N. Berarti M-nya 3, N-nya 1 gitu ya. Nah, berarti sini N-nya 1 dikalikan dengan vektor P-nya di sini 2, -1, 4. Lalu M-nya 3 dikalikan dengan vektor posisi Q-nya 0, 4, -3 dibagi dengan M tambah N. M-nya 3 tambah 1 gitu ya. Nah, kita hitung nih. Kan kalau dikali 1 tetap ya 2, -1, 4. Nah, kalau ini dikali 3, 3 kali 0, 0, 3 kali 4, 12, 3 kali -3 -9 per 4. 3 tambah 1. Kita jumlahin dulu yang atasnya. 2 tambah 0, 2. -1 tambah 12 itu 11. 4 ditambah -9 itu -5. Kita bagi 4. Nah, berarti di sini kita bisa buat menjadi 1/4 dikalikan dengan vektornya yaitu 2, 11, -5. Nah, tinggal dibagi 4 deh masing-masing. 2 dibagi 4 itu dapat setengah ya. Sudah penyederhanaan. Lalu 11 dibagi 4 nggak bisa ya, jadi 11/4. Lalu -5 dibagi 4 tetap -5/4. Nah, ini hasilnya berarti vektor posisi R-nya adalah setengah, 11/4 dan -5/4 seperti itu. Nah, untuk contoh soal selanjutnya lagi di sini titik P dan Q mempunyai vektor posisi 21 dan 45 terhadap titik O. Diberikan titik R dengan vektor posisi N-1 pada perpanjangan PQ sehingga P, Q dan R segaris atau disebut juga dengan kolinear. Hitunglah nilai N-nya. Nah, berarti di sini kita menggunakan syarat dari kolinear. Di sini Ibu tulis satu syarat aja, yaitu di mana kalau vektor PQ sama dengan K kali vektor QR gitu ya. Nah, artinya kalau dia PQ kita jabarkan menjadi komponen vektornya menjadi Q kurang P gitu ya. Sama dengan K, nanti kita cari K-nya dikalikan dengan karena QR berarti R kurang Q. Baru kita masukkan vektor posisinya masing-masing. Q itu tadi 45, lalu P-nya itu 21 sama dengan K kali R itu N-1 dikurang Q, I-nya 45. Nah, nanti baru kita hitung nih di sini. Nah, untuk kelanjutannya di sini tadi 45-21 sama dengan K kali N-1 dikurang 45. Nah, berarti kita hitung nih. 4 kurang 2 itu 2, 5 kurang 1 4 sama dengan K kali kita 1 ini. N dikurangi 4 kan nggak bisa, kita tetap tulis N-4 karena masih dalam bentuk N. Lalu -1 -5 jadinya -6. Sehingga kita punya dua persamaan ini, untuk persamaan yang atas untuk X-nya dan persamaan yang bawah untuk Y-nya. Nah, untuk yang persamaan yang pertama yang atas berarti 2 sama dengan K buka kurung N-4. Ini persamaan 1 nih. Lalu untuk yang persamaan keduanya itu berarti 4 sama dengan K kali -6. Nah, ternyata yang bisa langsung karena cuma satu variabel itu yang persamaan 2. Berarti kita boleh nih selesaikan yang persamaan 2 dulu. Persamaan satunya simpan dulu aja. Berarti
4 sama dengan K kali min 6. Karena kita mau cari K-nya di sini, K-nya sendiri berarti min 6-nya yang pindah ya. Walaupun di sini ditukar tempat, jadi K-nya di sebelah kiri. Tapi intinya yang pindah itu adalah yang min 6-nya karena kita mau cari K-nya. Gitu. Itu yang harus dipahami. Berarti min 6-nya pindah jadi 4 dibagi min 6. Kita sederhanain jadi K-nya itu min 2/3. Karena kita kecilin ya, sama-sama dibagi 2 jadi 2/3. Plus bagi min hasilnya. Dapat K-nya min 2/3. Sampai sini boleh kita cari untuk N-nya. Nah, cari N-nya gimana? Berarti kita substitusikan nilai K dari persamaan 2 tadi yang kita dapat ke persamaan 1. Tadi persamaan 1 itu 2 sama dengan K kali N min 4. Berarti 2 sama dengan, karena kita udah dapat K-nya min 2/3 dikalikan N min 4. Nah, sampai sini gimana caranya? Caranya adalah yang penyebut bawahnya, yang 3-nya kamu kaliin sama seberangnya aja, seberang sama dengannya. Berarti 3 kamu kaliin sama 2 gitu ya. Jadi ini 3 dapat dari mana sih? Ini ngaliin sama yang penyebutnya yang ini. Gitu ya, dia nyebrang jadinya ngali. Gitu, dikalikan. Jadi 2 dikali 3 sama dengan ini, berarti sisanya tinggal min 2. Karena 3-nya udah pindah nyebrang, dia ngaliin keduanya. Berarti tinggal min 2 kali N min 4. Paham ya sampai sini ya? Nah, kita kali ini. 2 kali 3 itu 6. Nah, ini kali ke dalam. Min 2 kali N itu min 2N. Ditambah min 2 kali min 4 itu plus 8. Nah, karena kita mau cari N-nya, berarti min 2N-nya kita pindahin ke ruas kiri. Karena min pindah jadi plus gitu ya. Nah, 8-nya kan tetap yang pindah 6-nya. Tadinya plus pindah jadi min. Jadi 8 kurang 6. Nah, 2N-nya berarti berapa? 8 dikurang 6 berapa? 2. Berarti kita dapat N-nya 2 dibagi 2. Berapa? 1. Nah, didapatlah nilai N-nya, yaitu nilai N-nya sama dengan 1. Seperti itu. Paham ya? Pelan-pelan aja, nanti paham kok. Oke, masih dengan contoh soal, karena kita punya 10 soal gitu ya. Nah, di sini, jika vektor A sama dengan 5i plus 2j, lalu vektor B-nya min 3i plus j, lalu vektor C-nya itu 2i. Yang ditanyakan adalah panjang dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dia dalam bentuk ditanya panjang vektor, dan ingat ya, kalau harga mutlak itu artinya panjang vektor, itu yang harus diingat. Nah, berarti cari dulu yang di dalamnya. Berarti harus operasikan dulu nih aljabarnya. Vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Baru dari hasilnya itu kamu cari panjangnya. Seperti itu ya. Nah, berarti kita cari dulu nih. Vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Tadi vektor A-nya 5i plus 2j, vektor B-nya min 3i plus j, vektor C-nya 2i. Berarti kumpulin tuh i sama i, j sama j. Kalau misalkan dia dimensi 3 ya i sama i, j sama j, k sama k gitu ya. Nah, berarti di sini 5i, terus yang selanjutnya min 3i, ini 2i. Berarti min 5i dikurang 3i ditambah 2i. Lalu yang j-nya adalah 2j ditambah j saja, karena di sini j-nya nggak ada gitu ya. Nah, berarti i-nya tinggal berapa? 5 kurang 3 tambah 2 berapa? 4i gitu ya. Lalu j-nya 2j tambah j, jadinya 3j. Ingat, kalau dia di sini ada j saja, berarti itu artinya 1. Kecuali kalau dia nggak ada sama sekali, berarti dianggap 0 gitu ya. Nah, baru kita cari panjang vektornya. Panjang vektor dari A tambah B tambah C. Nah, tadi kan dapatnya 4 sama 3. Ya udah, kita cari deh akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu. Berarti jadi akar dari 16 tambah 9 berapa? Akar 25, hasilnya adalah 5. Nah, seperti ini. Kita langsung ke contoh soal selanjutnya. Di sini, jika vektor A sama dengan 3i plus 7j, lalu vektor B-nya min 2i min j, lalu vektor C-nya 4i min 5j. Nah, kita masuk ke aljabarnya. Di sini tentukan vektor A ditambah vektor B dikurang 3 kali vektor C. Nah, berarti di sini kita tinggal cari aja vektor A-nya berapa. Tadi vektor A-nya 3i plus 7j, lalu vektor ditambah dengan vektor B-nya min 2i min j dikurang 3 kali vektor C, 4i min 5j. Karena di sini ada yang perkaliannya, berarti kaliin dulu gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita buka aja kurungnya. Jadi 2i, lalu ini i-nya sama i-nya min 2i. Nah, ini min 12-nya dapat dari mana? Ini min 3 kali 4i gitu ya. Jadi langsung nih, min 3 kali 4i berapa? Min 12i. Nah, itu untuk yang i-nya. Lalu yang j-nya 7j, ini jadinya plus ketemu min jadinya min j. Lalu di sini min 3 kali min 5. Min kali min plus berapa? 15j gitu. Nah, kita hitung. 3i min 2i min 12. Berarti berapa hasilnya?
min 11i gitu ya. Kan 3 kurang 2 1, 1 kurang 12 min 11i. Lalu 7J kurang J tambah 15. 7 kurang 1 6 tambah 15 21. Berarti min 11i ditambah 21J. Nah, sampai sini aja karena di sini nggak ada tanda mutlaknya ya. Berarti nggak perlu dicari panjangnya, cukup hasil operasi aljabarnya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk contoh soalnya, carilah persamaan vektor dari sebuah garis yang melalui titik A 3,-1 dengan gradien 1/2 dan nyatakan dalam persamaan kartesius. Nah, berarti di sini kalau dia titik A-nya, berarti kita cari buat vektor posisi A-nya dibuat dalam bentuk vektor kolom gitu ya. Di 3,-1 kita tinggal tulis ke bawah 3-1. Lalu dia dikasih taunya gradien itu 1/2. Ingat kalau gradien 1/2, gradien itu adalah y per x, berarti y-nya 1, x-nya 2. Dibalik ya pokoknya. Jadi kalau gradien itu y per x, berarti y-nya 1, x-nya yang 2. Jadi sehingga arah vektor p-nya itu berarti x-nya 2. Jadi ketukar nih. Pokoknya ingat, pokoknya dibalik aja sih sebenarnya. Cara gampangnya tinggal balik. Kalau gradiennya 1/2 berarti arah vektornya 21. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, berarti di sini untuk persamaan vektornya, ini persamaan vektor ya. Ini nih yang vektor R. Nah, itu namanya persamaan vektor. Vektor R sama dengan 3-1 yaitu dari vektor A-nya ditambah dengan T dikalikan dengan arah vektornya tadi 21. Nah, ini namanya persamaan vektornya. Nah, karena kita mau cari persamaan kartesiusnya berarti masih dilanjutin lagi gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tentuin di sini untuk persamaan elementernya untuk yang x itu yang atas. Yang atas itu berarti x sama dengan 3 ditambah T kali 2 berarti 2T, itu untuk X-nya. Lalu untuk yang bawah sebagai sumbu Y-nya itu sama dengan min 1 ditambah T kali 1T, berarti min 1 tambah T. Ini persamaan elementernya untuk X sama Y. Nah, untuk mencari nanti persamaan kartesiusnya berarti kita harus eliminasi gitu ya. Kita eliminasi di sini persamaan elementernya yang X dan Y gitu ya. X tadi kan 3 tambah 2T, Y-nya sama dengan min 1 plus T. Nah, dengan cara apa kita mengeliminasi si T-nya gitu kan? Kita mau cari persamaan kartesiusnya, berarti hanya butuh X sama Y-nya aja. T-nya berarti harus kita hilangin. Nah, caranya gimana mengeliminasi T? Berarti kalau untuk persamaan pertama kan X sama dengan 3 plus 2T, terus Y sama dengan min 1 plus T. Supaya dia hilang berarti koefisiennya harus sama. Ini kan 2, ini 1. Berarti tinggal dikali silang aja. Jadinya kalau ini dikaliin 1, yang atas X-nya, lalu yang Y-nya kamu kaliin 2 biar sama. Jadi kaliin silang, kan ini 2 nih. Berarti 2-nya dikaliin yang bawah. Karena ini 1 berarti dia untuk kaliin yang atas gitu. Kali silang aja biar dia sama. Sehingga di sini ini dikaliin semua nih. Kaliin 1 berarti X-nya kali 1, 3-nya kali 1, 2T-nya kali 1 gitu ya. Terus ini juga sama dikaliin 2. Y kali 2, 2Y, min 1 kali 2, min 2, T kali 2 berarti 2T. Sampai sini kamu eliminasi, dikurang gitu ya. Sehingga 2T-nya habis. Sehingga di sini kalau kamu kurang berarti X gitu kan dikurang 2Y ya kan, masih di sini posisinya sebelah kiri sama dengan pemisahnya 3 dikurang min 2. Nah, min ketemu min itu jadinya plus, berarti 3 ditambah 2 berapa? 5. Nah, ini persamaan kartesiusnya atau persamaan garisnya gitu ya. Jadi persamaan garisnya adalah X min 2 sama dengan 5. X min 2Y sama dengan 5. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke, nah untuk contoh soal selanjutnya di sini tentukan koordinat titik potong kedua persamaan vektor berikut. Persamaan vektor pertama yaitu vektor R sama dengan 51 ditambah S kali min 12 dan vektor selanjutnya adalah vektor R sama dengan 3 min 5 ditambah N kali 10. Nah, caranya gimana nih? Cara yang pertama harus kamu lakukan adalah buat masing-masing persamaan kita sama denganin gitu ya. Untuk yang X dan Y ini, kalau ini kita jadiin 1 dulu ya. Jadiin 1 jadi 5 ditambah S kali min 1 kan jadinya min S. Nah, dibuat jadi 1 nih. Berarti 5 dikurang S jadinya karena kan plus kali min. Lalu yang bawah 1 ditambah S kali 2 berarti 1 ditambah 2S. Lalu yang ini 3 ditambah N kali 1 berarti N. Lalu di sini min 5 ditambah N kali 0. N kali 0 berarti 0. Berarti min 5 tambah 0. Sampai sini kamu sama denganin yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah.
Berarti untuk yang atas, berarti 5 min S sama dengan 3 plus N gitu ya, sama dengan ini. Nah, kita kumpulin nih yang ada variabelnya. Di sini ada min S, lalu N-nya pindah jadi min N sama dengan 3, lalu 5-nya pindah jadinya ngurangin, jadi 3 kurang 5, jadinya min 2. Dapat persamaan pertama. Lalu untuk persamaan kedua yang bawah, 1 ditambah 2S sama dengan min 5 tambah 0 gitu ya. Sehingga di sini ternyata cuma satu variabel gitu ya. 2S sama dengan satunya kan pindah ke ruas kanan. Berarti jadinya ngurangin kan. Berarti min 5 min 1. Jadi min 6 nih di sini. Sehingga S-nya adalah min 6 dibagi 2. Berapa min 6 bagi 2? Itu min 3. Nah, kalau ini udah langsung, walaupun kita tulis persamaan 2, sebenarnya kita udah dapet nih ternyata S-nya. Berarti nanti kamu tinggal cari nilai N-nya gitu ya. Artinya nggak perlu pakai eliminasi. Kan kalau di pertemuan sebelumnya itu kan kita pakai eliminasi karena dia dua-duanya itu ada dua variabel kan. Nah, ternyata kalau ini soalnya lebih mudah. Salah satu variabelnya sudah ketemu gitu ya ketika kita buat menjadi sama dengan gitu. Nah, sampai sini gimana? Tinggal substitusikan. Nah, kita substitusikan di sini, jadinya hasil persamaan kedua tadi yang itu untuk nilai S-nya ke dalam persamaan pertama. Jadi kan persamaan pertamanya min S, min N sama dengan min 2. Lalu persamaan 2-nya ternyata kita dapat nilai S-nya itu min 3. Sehingga kita masukkan atau substitusikan persamaan 2-nya ke 1. Kan min S, min N sama dengan min 2. Karena S-nya itu min 3, berarti min 3 karena S-nya kan min 3. Tapi di sini kan emang tandanya emang dapat persamaan yang kita dapat gitu ya. Kayak di sini min 3. Min N sama dengan min 2. Nah, karena min ketemu min jadinya plus. Jadi 3 dikurang N sama dengan min 2. Karena kita mau cari N-nya, di sini min N sama dengan min 2, 3-nya pindah jadi min 3. Sehingga min N sama dengan min 5. Nah, karena min ini juga min, sehingga kita dapat nilai N-nya, min-nya hilangin aja karena kan min sama min ya, dibagi jadinya. Min bagi min habis, berarti N-nya sama dengan 5 positif gitu. Sudah dapat nilai N-nya, baru nanti kita masukkan ke dalam persamaan vektornya untuk mencari titik potongnya. Nah, sekarang kita cari nih titik potongnya. Untuk yang persamaan yang pertama tadi adalah ketika S-nya sama dengan min 3, dari kita dapat tadi kan S-nya min 3 ya. Nah, berarti kita masukkan ke untuk yang pertama, karena yang mengandung S itu yang dari vektor yang pertama, persamaan vektor pertama. Vektor R sama dengan 5 dikurang S, 1 ditambah 2S. Tadi karena S-nya min 3, berarti 5 dikurang min 3 gitu ya. Min 3 gitu. 1 ditambah 2 kali min 3. Berarti di sini 5 min ketemu min jadinya plus, jadinya 5 tambah 3 jadi 8. 1 ditambah 2 kali min 3 itu min 6. Berarti 1 dikurang 6 berapa? Min 5. Berarti 8 min 5. Nah, harus sama ya dengan percobaan ketika kita memasukkan nilai tadi kan S, ini S ya. Berarti yang satunya tadi apa? Untuk N-nya. Nah, berarti ketika kita masukkan nilai N-nya untuk ke persamaan vektor kedua, nanti kita harus mendapatkan hasil yang sama. Kalau beda berarti ada kesalahan gitu. Nah, untuk yang vektor yang kedua, vektor R sama dengan 3 plus N min 5 plus 0. Berarti di sini kan N-nya 5, berarti 3 ditambah 5 min 5 tambah 0 ya min 5. Berarti hasilnya 8 min 5. Ternyata sama, berarti tidak ada kesalahan. Tapi kalau ternyata beda, berarti ada kesalahan ya. Kamu cek lagi di atasnya. Nah, jadi titik potongnya adalah berapa? Titik potongnya adalah 8, min 5. Nah, seperti itu. Untuk urutan untuk pengerjaan kalau kamu mencari titik potong antara dua buah garis dalam bentuk persamaan vektor gitu. Bisa ya. Oke, ini untuk latihannya yang kamu kerjakan. Tadi contoh soalnya ada 10 ya. Nah, Ibu kasih latihannya ada 5 saja gitu ya. Sudah dipilih, nanti kamu kerjakan. Kalau memang masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Dan ingat, pertemuan setelah ini gitu ya, pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian. Jadi pelajari baik-baik untuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 gitu ya. Nanti soalnya ngambil dari situ juga. Nah, pelajari baik-baik. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian yang pertama untuk materi vektor. Oke,
mungkin itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau masih belum paham juga silakan terus tanyakan, jangan malu-malu gitu ya. Nah, jangan lupa terus belajar gitu ya. Karena besok kita mau ulangan gitu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.